Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya atau Rehat, edisi Sabtu 14 Mei 2022. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sebelum kita membaca, mari kita mohon urapan Roh Kudus, agar firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas semua anugerah dan kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya Tuhan telah memberkati kami sepanjang malam untuk beristirahat, dan pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dengan penuh berkat. Bapa di surga, kami akan memulai kehidupan kami hari ini. Namun sebelumnya kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 11, ayat yang ke-15 sampai dengan 19, dengan perikop Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Firman Tuhan demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru, guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan harian kita hari ini adalah mempersaksikan kekuasaan Allah. Sahabat rehat yang kekasih, saksi umumnya merujuk kepada satu pihak dalam pengadilan. Saksi harus memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan. Secara khusus saksi diminta menyatakan kebenaran. Dengan demikian sebuah perkara terselesaikan dengan baik. Akan tetapi dalam iman Kristen, saksi menegaskan sebuah makna yang serupa, namun dengan penegasan yang berbeda. Kita dapat melihatnya dalam perikop ini. Perikop berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjub dan penuh dengan puji-pujian
akan kekuasaan Allah yang memerintah dunia. Mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respon terhadap trompet dari para malaikat. Puji-pujian tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Amarah pemerintah dunia menjadi tidak berarti oleh ketika amarah Allah terjadi. Sementara itu, Allah menghadiahi mereka yang taat, yakni para nabi dan orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes menedaskan kepada orang percaya bahwa sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan di dalam masyarakat, kekuasaan atau otoritas ada pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada sejak dahulu kala. Hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kekuasaan Allah. Pada akhirnya, Yohanes menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan keyakinan kepada Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah terus menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, kami boleh membaca, merenungkan, dan mendengar akan kebenaran firman-Mu hari ini. Kemampuan kami untuk menyerap sangat terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mampu mempersaksikan kekuasaan Allah, yaitu kekuasaan Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dunia, yang sudah ada sejak dahulu kala, sebagaimana yang disaksikan oleh ke-24 tua-tua yang tersungkur di hadapan Allah. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Jadikan kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Roh Kudus menolong kami, agar kami semakin takut dan setia kepadamu Tuhan, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, agar kami dapat menikmati bait-Mu yang kudus. Bapa kami di dalam surga, kami serahkan semua pelayanan di Jemaat Tangerang. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan kami, Bapak Pendeta Sabara, para majelis, pengurus OIG, panitia-panitia yang ada. Biarlah boleh bersama-sama mengangkat pelayanan dengan sukacita, sehingga semua program gereja dapat berjalan dengan baik, yang semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, hidup kami semua hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan tolong semua pergumulan dan kerinduan anggota jemaat kami ya Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang berkekurangan cukupkan kebutuhannya, yang mencari pekerjaan berikan yang terbaik, yang dalam pendidikan berikan kepintaran, yang berbahagia sempurnakan sukacitanya. Berkati tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing hari ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami bersama dengan unsur-unsurnya, dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, dari presiden sampai ke RT. Berkati TNI, Polri, untuk mampu menjaga keamanan dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ampuni akan dosa-dosa bangsa kami, dosa-dosa pemerintah kami, dan dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah harapan, syukur, dan doa kami. Kabulkanlah ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Demikianlah rehat kita hari ini. Tetaplah mempersaksikan kekuasaan Allah, tetaplah setia sebagai pelaku firman, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Salam.